Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video pembelajaran tentang himpunan. Namun video kali ini saya akan membahas contoh pada slide yang ada pada sesi 1 terkait dengan contoh kedua. Ini untuk contoh kedua ya. Jadi misalnya kita punya diketahui itu hanya adalah X, di mana X tambah 1 itu sama dengan 0. Nah, karena kita nanti ditanyakan tentukan A gabung B iris C, kita harus tahu dulu anggota atau mendaftar anggota-anggota dari A yang dimaksud ya. Jadi A itu X tambah 1 kita ubah, kita abaikan saja dulu. Kita bisa tuliskan menjadi X, di mana X karena ini pindah ruas, tambah kita ruas hilangkan sama dengan 0 artinya pindah ruas, maka dia berubah menjadi X sama dengan minus 1 ya, X minus 1. Nah, dengan kata lain saya bisa mendata jadi anggota dari A itu adalah minus 1. Sedangkan B-nya itu adalah X, di mana X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, ingat cara memfaktorkan. Jadi untuk mencari nilai X pada persamaan X kuadrat tambah X kurang 2 itu kita gunakan faktor atau cari bentuk lain ya. Dengan kata lain X di mana cari karena dia berpangkat 2 maka ada di sini yang kita cari faktornya. Nah, artinya apa? Cari suatu nilai di mana A dikali A itu hasilnya minus 2, yaitu ini. Kalau kita misalkan ini A, ini B, ini C, maka saya bisa tuliskan bahwa cari suatu nilai di mana misalnya P kali P itu akan menghasilkan nilai C, dan P tambah P itu akan menghasilkan nilai B yang ada di sini ya. Artinya saya ambil P pertama, jadi harus sama ya. P itu adalah P kali Q saja ya. Jadi P kali Q, P tambah Q. Saya ambil P-nya itu adalah yang akan menghasilkan nanti di sini minus 2. Ya, sorry minus 2 ya, karena di sini minus 2 itu adalah bilangan P adalah 1 minus 2 positif 2, di mana Q-nya saya ambil minus 1. Nah, kalau saya operasikan, P kali Q itu akan menghasilkan 2 kali minus 1 artinya minus 2. Dan P tambah Q itu akan menghasilkan minus 2 tambah 1. Itu adalah positif 2 ya. Positif 2 tambah minus 1. Karena Q-nya minus 1 ya. Jadi di sini saya ambil 2 tambah minus 1. Itu akan menghasilkan minus 1. Positif 1, sorry. Positif 1. Jadi sama dengan nilai ini. Nah, sehingga saya bisa tuliskan bentuk lain dari X kuadrat tambah ini tidak lain, di sini adalah 2, di sini adalah 1. Tadi kan kita ambil minus 1, di sini minus, di sini plus. Artinya apa? Pada saat saya kali bilangan ini, bilangan X kuadrat akan menghasilkan ini, kemudian ini minus X ditambah dengan positif, ini kan 2X, jadi X kuadrat kurang X tambah 2X, ini nilai ke sini berarti kurang 2. Nah, ini sejenis, kita selesaikan menjadi X kuadrat positif, ini 2, ini 1, ini minus 1, jadi tambah X kurang 2. Ini tidak lain adalah bentuk lain dari ini kan. Nah, berarti saya bisa tuliskan kembali B itu adalah X, di mana X tambah 2, X kurang 1. Ini sama dengan 0. Nah, supaya dapat dalam bentuk X sama dengan, supaya ini dalam bentuk X sama dengan, maka ini X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 2. Ya, karena dia pindah ruas ya. Nah, begitupun ini X kurang 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan ini pindah ruas minus menjadi positif 1. Jadi solusinya adalah
X kurang 2 dan X sama dengan 1. Itulah himpunan penyelesaian dari B, ya. Nah, jadi saya bisa tuliskan, saja supaya catatannya lebih rapi. Jadi saya tuliskan lagi di sini, saya bisa tuliskan bahwa nilai dari B itu adalah X, di mana X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 1. Atau saya sederhanakan menjadi minus 2,1. Nah, karena kita sudah mendapat nilai dari AB, kita lanjutkan dengan C. C itu di soal adalah X, di mana X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Nah, sebagaimana kita ketahui, cari lagi faktornya. Cari A tambah B, ini kan hanya ada nilai, beda ini tadi ya. Ini ada nilai A, B itu adalah mengandung variabel X dengan pangkat 1, ini tidak ada. Jadi dicari bentuk lain di mana saya peroleh bahwa bentuk lain dari X kuadrat kurang 1 itu adalah X kurang 1, X tambah 1. Kalau Anda kali silang pasti akan menghasilkan yang sama. Kita coba. Ini X kuadrat, kemudian ini ke sini minus X, ini ke sini adalah tambah X, kemudian ini ke sini minus 1. Ini sejenis dan ada yang minus ada plus, berarti coret, berarti menjadi X kuadrat kurang 1. Sama kan? Jadi sama pada soal ini. Itu ya. Jadi itu bentuk lainnya ya. Jadi intinya itu kita cari bentuk lain atau dengan cara faktorkan jika itu bisa. Ya, tapi tidak semua. Namun ini soal bisa. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Nah, seperti halnya tadi bahwa X di mana X ini pindah ruas menjadi minus 1 dan X pindah ruas menjadi sama dengan 1. Atau saya bisa tuliskan dia adalah minus 1,1. Nah, ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah A. Jadi kita peroleh bahwa A-nya itu adalah himpunannya itu hanya minus 1, sedangkan anggota dari B itu adalah minus 2 dan 1, dan C itu adalah minus 1,1. Nah, selanjutnya adalah kita mau mencari pertanyaan terkait dengan irisan dan gabungan ya. Nah, jadi tadi saya tulis ulang, A-nya itu beranggotakan minus 1, kemudian B-nya itu tidak lain adalah minus 1 dan 1, kemudian salah ya, B-nya tadi adalah minus 2,1, C-nya itu adalah minus 1,1. Pertanyaan pertama itu adalah A gabung B iris C. Nah, kita selesaikan satu-satu. Yang pertama diselesaikan dalam prinsip matematika itu adalah yang dalam kurung. Berarti ini dulu yang kita harus cari. A gabung B-nya. Ya. Nah, setelah itu hasil gabungnya diiriskan dengan C. Jadi kita peroleh A gabung B itu adalah kalau gabung tuliskan semua anggotanya. Cukup satu kali saja ya. Jadi minus 2 minus 1,1. Kita mau iriskan dengan suatu anggota C yaitu minus 1,1. Ingat, kalau dia irisan, maka ambil yang sama. Karena kalau kita gambar dia dalam bentuk diagram Venn, saya sudah gambarkan, kalau irisan, maka yang diambil adalah ini kan. Artinya yang beranggotakan A dan B. Kita asumsikan ini adalah A, ini adalah B. Berarti irisannya itu adalah nilai yang sama. Ya. Sederhananya bahasanya nilai yang sama. Nah, berarti kita peroleh nilai yang sama adalah minus 1 dan 1. Nah, kemudian soal yang kedua adalah B digabung dengan A ya. A gabung dengan B iris C. Nah, kita pertama selesaikan itu adalah yang dalam kurung ya. Berarti kita bisa tuliskan terlebih dahulu nilai dari A itu adalah minus 1. Saya gabung dengan B iris C. Nah, kalau kita lihat B iris C, mana bilangan yang sama? Kita lihat minus 2 ada sama dengan C tidak? 1. Nah, 1 yang sama ya. Berarti hasil irisan dari B iris C itu tidak lain adalah minus 1 ya. Jadi kita tuliskan itu tidak lain adalah positif 1 Pak. Nah, sehingga himpunan
A, ini kan A ya. Ini kan A, ini adalah A, ini adalah hasil B iris C. Jadi kesimpulannya kalau A kita gabungkan dengan B iris C, itu kita tulis kembali nilainya. Nah, berarti nilai A minus 1 dan B iris C juga. Ini B iris C ya. Nah, jadi itu B iris C. Berarti di sini adalah minus 1 dan 1. Nah, sekarang kita ambil lagi nilai dari C. Pertanyaan C, yaitu C dikurang A digabung diiris B. Nah, kita tahu C kurang A artinya semua nilai C yang ada semua nilai C ya. Kita perhatikan C dengan A saja. Nah, artinya ambil nilai C yang bukan anggotanya A karena dikurangi dengan A. Nah, kita tahu nilai C adalah minus 1 dan 1, A-nya minus 1. Berarti minus 1-nya hilang. Ya. Nah, berarti kita tahu bahwa hasil dari C kurang A itu tidak lain adalah 1. Kita iriskan dengan B itu yang anggotanya minus 2,1. Ingat kalau irisan ambil yang sama saja ya. Nah, berarti yang sama adalah 1. Sehingga jawabannya di sini adalah 1. Nah, sehingga dapat saya simpulkan bahwa anggota dari A digabung B baru diiriskan dengan C. Kita geser sedikit, jadi A digabung B diiriskan dengan C itu adalah ini anggotanya. Kemudian A gabung B iris C itu anggotanya ini, dan C kurang A diiriskan dengan B itu anggotanya ini 1 ya. Itulah terkait dari video pemahaman di mana kita mau mendaftar anggota-anggotanya. Selanjutnya penggabungan antara irisan, gabungan, dan selisih. Jadi contoh soal ini merupakan pengaplikasian dari pengantar himpunan di mana kita mau mendaftar anggota-anggotanya. Setelah ditahu anggota-anggotanya baru kita dapat menyelesaikan pertanyaannya. Nah, di mana pertanyaannya pun sudah perpaduan dari gabungan irisan, irisan gabungan, selisih irisan, dan lain sebagainya. Ya, jadi semakin banyak Bapak, Ibu, Adinda, dan Ananda sekalian belajar berlatih mengerjakan soal, semakin luas pengetahuan kita. Demikian video singkat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.